Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eko Ribawati, selaku dosen pendidikan kewarganegaraan, izin memperkenalkan diri. Nama saya Balkis Kazama Kinari dari kelas 1A S1 Akuntansi. Izinkan saya untuk kembali menjelaskan rangkuman atau resensi tentang materi Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia bahkan sejak zaman dahulu kala sebelum negara Republik Indonesia ini didirikan. Nilai tersebut berupa adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut telah melekat dan teramalkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itulah, maka kausa materialis dari Pancasila itu pada dasarnya adalah bangsa Indonesia itu sendiri. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Dan proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut melalui beberapa proses dari berbagai sidang, mulai sidang BPU PKI pertama, sidang panitia 9, sidang BPU PKI kedua, dan diakhiri dengan disahkannya Pancasila secara yuridis sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, untuk memahami Pancasila secara lengkap, diperlukan pemahaman sejarah perjuangan dari bangsa Indonesia dalam membentuk suatu negara yang didasari atas hidup bersama demi kesejahteraan hidup bersama, yaitu negara yang berdasarkan Pancasila. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan, yang secara nyata dan objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala sebelum negara Republik Indonesia ini terbentuk. Proses terbentuknya negara dan bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman batu serta sejak timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad ke-4 dan ke-5. Dan dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai tampak pada abad ke-7, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya di Palembang di bawah Wangsa Sailendra, dan kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur, serta kerajaan-kerajaan lainnya. Untuk memberikan gambaran bagaimana Pancasila dalam konteks dengan sejarah perjuangan bangsa dapat dijelaskan secara singkat jalannya sebagai berikut. Contohnya yang pertama dari zaman Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai pada tahun 400 Masehi dengan rajanya Mulawarman beserta masyarakatnya ketika itu telah memberi sedekah kepada para Brahmana. Dan para Brahmana telah membangun yupa atau tiang batu sebanyak 7 buah sebagai tanda terima kasih kepada raja yang dermawan. Hal tersebut menggambarkan bahwa nilai-nilai sosial politik dan nilai ketuhanan sudah ada sejak zaman kerajaan tersebut. Yang kedua, zaman Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya muncul sekitar abad ke-7 di Sumatera dengan rajanya Wangsa Sailendra. Pada zaman kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar yang disegani di kawasan Asia Selatan. Di bidang ekonomi yang dilakukan kerajaan ini adalah mempersatukan kegiatan perdagangan, yaitu mempersatukan pedagang dengan perajin dan pegawai raja yang disebut Tuha an Furah sebagai pengawas dan pengumpul semacam koperasi sehingga rakyat mudah untuk memasarkan barang dagangannya. Di bidang politik, pemerintahnya terdapat pegawai yang mengurusi pajak, harta benda kekayaan kerajaan, para rohaniawan yang menjadi pengawas pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci. Sehingga pada waktu itu, kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ketuhanan. Jika di bidang agama dan kebudayaan dikembangkan dengan pendirian Universitas Agama Buddha yang sangat terkenal di negara lain di Asia, sehingga banyak musafir dari negara lain, misalnya dari Cina, belajar di universitas tersebut. Di bidang kesejahteraan rakyat, dalam suatu negara tercermin pada dalam ungkapan berikut yang berbunyi, Marfuat Vanua Sriwijaya Sidaryatra Subiksa, yang artinya cita-cita negara yang adil dan makmur. Di zaman kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Sebelum lahirnya kerajaan Majapahit di Jawa Tengah dan Jawa Timur telah muncul beberapa kerajaan secara silih berganti. Seperti pada abad ke-7 berdiri kerajaan Kalingga, pada abad ke-8 berdiri kerajaan Sanjaya yang ikut membantu
membangun Candi Kalasan untuk Dewa Tara dan sebuah wihara untuk pendeta Buddha di Jawa Tengah yang bersama dengan dinasti Syailendra pada abad ke-7 dan ke-9. Sebagai puncak refleksi di bidang budaya di Jawa Tengah pada periode-periode dari kerajaan-kerajaan tersebut, antara lain dibangunnya Candi Borobudur pada abad ke-9 sebagai candi agama Buddha dan Candi Prambanan pada abad ke-9 sebagai candi agama Hindu. Pada abad ke-9 berdiri Kerajaan Isyana di Jawa Timur. Pada abad ke-10 berdiri Kerajaan Dharmawangsa di Jawa Timur. Pada abad ke-11 berdiri Kerajaan Airlangga di Jawa Timur. Pada abad ke-13 berdiri Kerajaan Singasari yang sangat erat hubungannya dengan berdirinya Kerajaan Majapahit lainnya. Dari berbagai kerajaan tersebut dapat dikemukakan salah satu kerajaan yang cukup menonjol, yaitu Kerajaan Airlangga. Misalnya di bidang ketuhanan dan keagamaan, memiliki sikap toleransi dalam beragama, dan saat itu agamanya ada agama Buddha, agama Wisnu, dan agama Siwa yang bisa hidup berdampingan secara damai, membuat bangunan keagamaan dan asrama. Dan dari segi hubungan dagang dan kemanusiaan, menurut Prasasti Kalegan Raja Airlangga telah bekerja sama dengan Benggala, Chola, dan Champa. Pengikut raja dan para Brahmana telah melakukan musyawarah dalam rangka menentukan siapa raja mereka, yang ketika itu mereka bermusyawarah untuk meminta kesediaan Raja Airlangga untuk menjadi raja kembali. Nilai ini sama seperti gambaran dari nilai-nilai pada sila keempat di Pancasila. Untuk kesejahteraan rakyat, Raja Airlangga memerintahkan agar membuat tanggul dan waduk yang dipergunakan untuk pertanian rakyat. Ini merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima. Saat Kerajaan Majapahit tahun 1293 sampai 1520. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 dan mencapai masa keemasannya pada saat dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatihnya Gajah Mada serta dibantu oleh Laksamana Nala. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya membentang dari Semenanjung Malayu, sekarang Malaysia, sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Di bidang nilai-nilai keagamaan, ketika itu agama yang dianut rakyatnya adalah agama Hindu dan Buddha. Keduanya dapat hidup berdampingan secara damai dalam suatu kerajaan Majapahit. Bahkan pada ketika itu salah satu wilayah kekuasaannya yaitu di wilayah Pasai yang telah memeluk agama Islam. Hal tersebut adalah menggambarkan adanya sikap toleransi dalam beragama. Dari segi persatuan dan dapat dikaji dari Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada sebagai berikut. Saya baru akan berhenti berpuasa, makan kelapa jika seluruh Nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara. Jikalau Gurun, Seram, Tanjung Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik telah dikalahkan. Dalam hubungan dengan negara lain, Raja Hayam Wuruk senantiasa mengadakan hubungan dengan baik, misalnya dengan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja. Dari segi nilai-nilai politik dan nilai musyawarah, Raja Hayam Wuruk telah memiliki penasehat di bidang pemerintahan, seperti Rakyan Ihino, Isrikan, dan Ihalu yang bertugas memberikan penasehat kepada raja. Majapahit menjulang dalam arena sejarah kebangsaan, banyak meninggalkan nilai-nilai yang diangkat dalam nasionalisme negara kebangsaan 17 Agustus 1945. Namun karena berbagai perselisihan dan perang saudara pada awal abad ke-15, akhirnya kerajaan Majapahit runtuh pada permulaan abad ke-16, sekitar tahun 1520. Zaman penjajahan. Dengan runtuhnya kerajaan Majapahit, maka secara bersamaan berkembanglah kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak, dan juga mulai berdatangan orang-orang Eropa di Nusantara seperti dari Portugis, Spanyol, dan juga Belanda. Dengan kondisi yang demikian, maka perlawanan rakyat pun terjadi di berbagai wilayah Nusantara. Antara lain, pada tahun 1817 di Maluku perlawanan dipimpin oleh pahlawan Patimura. Pada tahun 1819 di Palembang dipimpin oleh Baharudin. Pada tahun 1821 sampai 1837 di Minangkabau dipimpin oleh Imam Bonjol. Di Jawa Tengah tahun 1825-1830 dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Pada tahun 1860 di Aceh dipimpin oleh Teku Umar, Teku Ciktiro, Panglima Polim.
Pada tahun 1894 dan sampai 1895 di Lombok dipimpin oleh anak Agung Made. Pada tahun 1900 di Tanah Batak dipimpin oleh Sisinga Mangaraja dan lain-lain perlawanan rakyat di berbagai wilayah Nusantara. Ada beberapa nilai dan pelajaran yang dapat dipetik dari penjajahan oleh bangsa asing tersebut. Misalnya, telah menimbulkan rasa nasionalisme dan menyadarkan kepada rakyat Nusantara ketika itu bahwa perlawanan yang dilakukan secara sendiri-sendiri itu tidak akan efektif, sehingga perlu dibina rasa persatuan dan bersama dalam melawan penjajah. Hal tersebut sesuai dengan salah satu dari sila dalam Pancasila. Dengan kondisi demikian menyebabkan pendudukan bangsa Belanda berakhir tepatnya pada tanggal 10 Maret 1940. Kebangkitan nasional. Pada abad ke-20 dengan tumbuhnya kesadaran akan kekuatan dan kemampuan diri, terutama di wilayah dunia bagian timur, maka di Indonesia pada tahun 1908 dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 tersebut akhirnya lahir pula berbagai pergerakan nasional lainnya, seperti Serikat Dagang Islam pada tahun 1909 yang kemudian berubah menjadi gerakan politik dengan merubah nama menjadi Syarikat Islam atau SI. Indonesia Party pada tahun 1913, Partai Nasional Indonesia tahun 1927, para pemuda memunculkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tahun 1931, PNI dibubarkan oleh pengikutnya kemudian diganti menjadi Partai Indonesia atau Partindo. Pada tahun 1933, Pendidikan Nasional Indonesia. Di zaman penjajahan Jepang, fasis Jepang bisa masuk ke Indonesia dengan propaganda dan tipu muslihat dengan mengatakan bahwa Jepang adalah pemimpin Asia, Jepang saudara tua Indonesia, dan lain-lain. Yang tujuannya tidak lain adalah untuk memperoleh simpati dari rakyat Indonesia ketika itu. Namun ketika Jepang berperang melawan negara sekutu barat yang terdiri dari Amerika, Inggris, Rusia, Prancis, dan Belanda, nampaknya Jepang semakin terdesak. Kemudian sebagai usaha untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia ketika itu, maka pemerintah Jepang seolah bermurah hati kepada rakyat Indonesia, yaitu dengan memberikan janji untuk memerdekakan bangsa Indonesia di kemudian hari. Dalam perkembangannya, maka pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang, beliau atas nama pemerintah Jepang kembali memberikan hadiah ulang tahun berupa janji kedua untuk memerdekakan bangsa Indonesia dengan tanpa syarat. Janji tersebut disampaikan kepada bangsa Indonesia seminggu sebelum bangsa Jepang menyerah. Kemudian untuk maksud tersebut serta agar memperoleh simpati dan dukungan dari bangsa-bangsa Indonesia, maka pada tanggal 29 April 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kewarganegaraan Indonesia atau BPUPKI, yang selanjutnya disebut Badan Penyelidik atau Dokuritsu Junbi Kosakai jika bahasa Jepang. Badan tersebut kemudian dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 saat masa sidang BPUPKI. BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dengan tugas pokoknya adalah melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk tujuan tersebut maka dibentuklah beberapa panitia kerja. Satu panitia perumusan dengan beranggotakan sebanyak 9 orang, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugasnya adalah merumuskan naskah rancangan pembukaan UUD 1945. Yang kedua, panitia perancang UUD yang juga diketuai oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya dari kepanitiaan ini dibentuk panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Mr. Supomo. Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abikusno Cikro Suyoto. Dalam pelaksanaannya, tugasnya BPUPKI telah melaksanakan 2 kali persidangan, yaitu masa sidang pertama dilaksanakan mulai tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945, 4 hari. Dengan substansi dan inti pembahasan dalam persidangan dititik beratkan pada pembahasan tentang landasan filosofi, yakni dasar negara Indonesia.
Saat masa persidangan pertama dilaksanakan mulai tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945, 4 hari, dengan substansi dan inti pembahasan dalam persidangan dengan dititik beratkan pada pembahasan tentang landasan filosofi yakni dasar negara Indonesia. Pada sidang pertama, pada tanggal 29 Mei, Ketua BPU PKI meminta kepada anggota peserta sidang untuk memberikan masukan-masukan seputar dasar negara Indonesia. Beberapa tokoh menyampaikan usulannya, seperti Muhammad Yamin dengan pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan. Berikutnya, pada hari kedua, tanggal 30 Mei 1945, tokoh yang menyampaikan pendapatnya ialah Ki Bagus Hadikusumo dan Kiai Haji Wahid Hasyim, dua orang tokoh muslim. Mereka mengusulkan agar yang menjadi dasar negara Indonesia adalah ajaran Islam, namun mereka tidak menyampaikan sesuatu rumusan sebagai tindak lanjutnya. Pada sidang hari ketiga, tanggal 31 Mei 1945, tokoh yang tampil sebagai pembicara utama adalah Profesor Mr. Supomo. Beliau mengemukakan 5 dasar negara Indonesia adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada hari terakhir masa persidangan pertama tanggal 1 Juni 1945, tokoh yang tampil menyampaikan rumusan dasar negara adalah Insinyur Soekarno. Beliau mengusulkan rumusan dasar negara disebut Pancasila yang berisikan sila-sila sebagai berikut: kebangsaan, nasionalisme, pri kemanusiaan, internasionalisme, mufakat, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lebih lanjut, Bung Karno mengatakan bahwa kelima sila itu bisa diperas hingga menjadi trisila yang terdiri dari sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Kemudian apabila trisila tersebut diperas lagi, maka ia menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Manakala kita memperhatikan rumusan-rumusan tentang konsep dasar negara Indonesia yang disampaikan pada masa sidang pertama oleh tokoh-tokoh tersebut, sejarah telah membuktikan bahwa mereka mempunyai peran yang sangat besar dalam menggali apa yang menjadi dasar negara Republik Indonesia pada saat ini. Lalu setelah itu, BPU PKI meminta para pengusul mengajukan kembali rumusan masing-masing secara tertulis paling lambat tanggal 20 Juni 1945 sudah diserahkan ke BPU PKI. Lalu setelah itu dibuatlah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugasnya adalah untuk menampung semua rumusan dan usul-usul yang telah disampaikan pada masa persidangan pertama untuk diteliti dan dipelajari. Di samping itu, dalam rapat gabungan tersebut juga berhasil membentuk panitia kecil lainnya yang dikenal dengan nama Panitia 9 yang beranggotakan 9 orang yang juga diketuai oleh Insinyur Soekarno. Akhirnya dalam tugasnya Panitia 9 ini berhasil memperoleh jalan yang berkaitan dengan dasar negara yang dibentuk dalam suatu rancangan pembukaan hukum dasar yang kemudian oleh Mr. Muhammad Yamin disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, atau menurut Sukirman disebut dengan Gentleman Agreement atau Perjanjian Luhur. Piagam Jakarta atau Gentleman Agreement ini kemudian diserahkan kepada Panitia 8 untuk selanjutnya dilaporkan dalam sidang pleno BPU PKI yang akan dilaksanakan pada masa persidangan kedua yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Masa Orde Baru. Dalam sejarah Indonesia, sesuatu tatanan masyarakat dan pemerintah setelah meletusnya gerakan pemberontakan 30 September 1965 atau yang biasa kita tahu G30 SPKI sampai dengan era dimulainya reformasi tahun 1998 disebut dengan Orde Baru. Sementara tatanan masyarakat dan pemerintahan sebelumnya hingga terjadi G30 SPKI disebut dengan Orde Lama. Sebagai akibat dari berbagai penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta berbagai pemberontakan lainnya yang dilakukan oleh PKI pada masa Orde Lama, maka pada masa Orde Baru tuntutan utama masyarakat dan pemerintah adalah agar Pancasila dan UUD 1945 dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Munculnya Orde Baru ditandai dengan terjadinya berbagai aksi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat.
Misalnya aksi yang dilakukan oleh Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPPI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia atau KAGI, dan lain-lain. Yang masa reformasi. Masa reformasi adalah suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang, atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan kepada format atau bentuk semula, sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Hal tersebut dilakukan karena setelah Orde Baru berkuasa sekian lama, sekitar 32 tahun, bangsa Indonesia menghadapi banyak bencana hebat sebagai dampak krisis ekonomi di Asia, terutama Asia Tenggara ketika itu. Kondisi tersebut berdampak negatif terhadap negara Indonesia, misalnya stabilitas politik menjadi goyah dan hancurnya tatanan ekonomi nasional. Lebih parah lagi, praktek-praktek pemerintahan Orde Baru ternyata hanya membawa kesejahteraan yang bersifat semu. Ekonomi rakyat menjadi semakin terpuruk, sistem ekonomi menjadi kapitalistik, di mana kekuasaan ekonomi di Indonesia berada pada sebagian kecil penguasa dan konglomerat. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN tumbuh dengan suburnya. Bahkan hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan oleh para pejabat dan pelaksana pemerintahan. Yang semuanya itu tentu membawa rakyat semakin jauh dari kesejahteraan sebagaimana dicita-citakan semula. Para wakil rakyat yang seharusnya menjaga amanat rakyat pada prakteknya tidak dapat berfungsi secara demokratis. DPR, MPR telah menjadi mandul karena sendi-sendi demokrasi telah terjangkit penyakit KKN. Sistem politik yang berlaku adalah sistem biokratik, otoritarian, dan sistem korporatik yang ditandai dengan terjadinya konsentrasi kekuasaan dan partisipasi di dalam pembuatan keputusan-keputusan nasional yang hampir seluruhnya berada di tangan penguasa negara, pada kelompok militer, pada kelompok cerdik pandai, dan pada kelompok wiraswastawan yang bekerja sama dengan masyarakat bisnis internasional. Kondisi yang demikian berakibat kondisi ekonomi rakyat menjadi semakin parah karena mereka tidak mendapat perhatian dari pemerintah sebagaimana mestinya. Di sisi lain, rakyat banyak dikelabui dengan berbagai program yang mengatasnamakan rakyat, namun dalam realitanya hanya akan menguntungkan para elit ekonomi dan para pejabat semata. Oleh sebab itu, hampir seluruh tanah air di Indonesia banyak pejabat yang melakukan praktek-praktek KKN yang bertujuan untuk kepentingan pribadi semata. Sehingga Pancasila sebagai sumber dari segala sumber nilai dalam bernegara, sebagai dasar moral etik bagi pelaksana negara, hanya digunakan sebagai alat legitimasi politik dan untuk kepentingan pejabat dan kroni-kroninya. Bahkan tidak jarang suatu kebijakan dan tindakan yang dilakukan selalu mengatasnamakan Pancasila, bahkan kebijaksanaan dan tindakan yang bertentangan sekalipun diistilahkan sebagai pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dan puncak dari semua kejadian tersebut timbullah berbagai gejolak dan gerakan moral politik yang menuntut dilakukannya reformasi di segala bidang, khususnya di bidang ekonomi, politik, serta di bidang penegakan hukum. Akhirnya, sebagai akibat dari kuatnya tuntutan reformasi tersebut, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri, dan Presiden kemudian digantikan oleh Wakil Presiden Profesor Dr. B.J. Habibie, yang diikuti dengan pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan. Sejak pemerintahan B.J. Habibie, inilah yang mengantarkan rakyat Indonesia untuk melakukan reformasi secara menyeluruh, terutama dalam perubahan terhadap 5 buah UU politik yang ditetapkan pada tahun 1985. Kemudian diikuti pula dengan reformasi di bidang ekonomi, terutama yang menyangkut perlindungan hukum, sehingga perlu diwujudkan dalam bentuk UU anti monopoli, UU persaingan sehat, UU tentang kepailitan, UU tentang usaha kecil, UU Bank Sentral, UU Perlindungan Buruh, dan lain sebagainya. Di samping reformasi di bidang tata kelola pemerintah yang diwujudkan dalam berbagai perundang-undangan seperti tersebut di atas, diikuti pula dengan reformasi hukum beserta aparatnya, serta reformasi dari berbagai instansi pemerintahan. Bahkan terdapat lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara seperti DPR dan MPR
Dan untuk maksud tersebut dilakukanlah pemilihan umum yang dipercepat yang diawali dengan melakukan perubahan terhadap berbagai UU yang terkait dengan itu, sehingga benar-benar dapat mewujudkan iklim politik yang demokratis sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. UU yang terkait dengan itu, sehingga benar-benar dapat mewujudkan iklim politik yang demokratis sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Adapun undang-undang tersebut antara lain adalah Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, UU tentang Partai Politik dan Golongan Karya, UU tentang Pemilihan Umum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.